Kita semua pernah sekolah kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya apa sih tujuan pendidikan itu? Nah, buku yang akan kita bedah hari ini, Pedagogi Kaum Tertindas karya Paulo Freire, bakal ngasih jawaban yang, wah, mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Oke, mari kita langsung ke pertanyaan utamanya. Coba deh kita renungkan. Pendidikan yang kita jalani selama ini, itu beneran bikin kita bebas berpikir? Atau jangan-jangan malah cuma ngelatih kita buat jadi penurut tanpa banyak bertanya? Nah, ini dia jantung dari seluruh pemikiran Freire. Untuk bisa ngerti idenya, kita harus lihat dulu masalah mendasar yang ditemukan Freire. Menurut dia, dalam masyarakat yang gak adil, selalu ada dua kelompok yang saling berhadapan. Kaum penindas dan kaum yang tertindas. Nah, ini dia yang menarik banget dari kutipan ini. Cara Freire melihat penindasan itu beda. Buat dia, ini bukan sekedar soal siapa korban, siapa pelaku. Bukan. Penindasan itu, katanya, adalah sebuah sistem yang merusak kemanusiaan semua orang yang terlibat. Yang menindas kena, yang ditindas juga kena. Jadi, intinya apa? Kondisi ini semua tuh bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah sistem yang memang sengaja dirancang begitu. Makanya, solusinya bukan cuma diperbaiki dikit-dikit, nggak bisa. Katanya harus dibongkar total, lalu bangun lagi sesuatu yang baru. Terus pertanyaannya, kok bisa sistem yang menindas ini bertahan lama banget? Nah, Freire menunjuk satu biang keladi utamanya. Dan letaknya itu di tempat yang mungkin nggak pernah kita sangka-sangka, yaitu di dalam ruang kelas. Freire pakai metafora yang cerdas banget buat ini. Coba deh bayangin, murid itu kayak celengan kosong. Nah, tugas guru itu cuma nabungin atau masukin informasi ke dalam celengan itu. Udah, gitu aja. Nggak ada diskusi, nggak ada pertanyaan kritis, pokoknya transfer ilmu satu arah. Titik. Coba kita lihat aturan mainnya ya. Guru mengajar, murid diajar. Guru tahu segalanya, murid nggak tahu apa-apa. Guru yang mikir, murid cuma dipikirin. Kelihatan kan polanya? Ini semua soal kekuasaan. Guru jadi subjek yang aktif, sementara murid cuma jadi objek yang pasif. Ini jelas bukan pendidikan buat mikir kritis, tapi latihan biar patuh. Dan disinilah kesimpulan Freire yang jujur aja lumayan menohok. Pendidikan gaya bank itu bukan metode yang netral. Oh, sama sekali bukan. Malah metode ini super efisien. Tapi efisien untuk satu hal, mempertahankan keadaan supaya nggak berubah dengan cara menjinakkan pikiran kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Gimana sih dampak sistem ini ke psikologi kaum tertindas? Ini bagian yang mungkin paling tragis, tapi juga paling penting buat kita pahami. Maksudnya gimana? Gini, bayangin aja, kalau tiap hari kamu dibilang bodoh, dibilang nggak bisa apa-apa, lama-lama kamu percaya kan? Nah, itulah yang terjadi. Mereka jadi melihat diri mereka sendiri lewat kacamata si penindas. Ini tuh kayak penjara, tapi penjaranya ada di dalam kepala sendiri. Dan disinilah letak paradoksnya, yang bikin miris banget. Kebebasan yang harusnya jadi impian semua orang, malah jadi sesuatu yang menakutkan. Loh kok bisa? Soalnya, menjadi bebas itu artinya mereka harus melepaskan satu-satunya identitas yang mereka kenal selama ini, sekalipun identitas itu adalah sebagai korban. Pola pikir ini biasanya muncul dalam 3 bentuk. Pertama, dualitas. Maksudnya, mereka benci banget sama penindasnya, tapi di sisi lain, diam-diam mereka juga pengen jadi seperti penindasnya. Aneh kan? Kedua, mereka jadi suka mencela diri sendiri, yakin kalau mereka itu emang bodoh dan gak mampu. Dan puncaknya adalah fatalisme, sikap pasrah. Ah ya sudahlah, emang nasib saya begini, kalau sudah begini ya sulit untuk mau berubah. Oke. Kalau pendidikan gaya bank itu masalahnya, terus solusinya apa dong? Tenang, Freire punya jawabannya. Dan jawabannya ini radikal banget. Jadi ini bukan cuma sekedar ganti metode ngajar ya. Ini soal merombak total hubungan antara guru dan murid. Tujuannya bukan lagi mengisi kepala, tapi ayo kita sama-sama belajar untuk memahami dunia. Dan yang lebih penting, untuk mengubahnya. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Coba kita bandingkan ya. Di model gaya bank, hubungannya itu guru di atas, murid di bawah. Tapi di model hadap masalah, guru dan murid itu setara, jadi rekan. Peran murid juga berubah total, dari yang tadinya objek pasif jadi pemikir aktif yang kritis. Dan tujuan akhirnya bukan lagi cuma terima aja keadaan, tapi gimana caranya kita bikin dunia ini jadi tempat yang lebih manusiawi. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Artinya, ilmu itu bukan barang yang dikasih dari satu orang pinter ke orang lain,
Bukan, ilmu itu dibangun bareng-bareng, lewat obrolan dan diskusi. Dan ruang kelas kita itu ya dunia nyata ini, pengalaman kita sehari-hari. Oke, teorinya keren, tapi praktiknya gimana? Nah, Freire ngasih kita dua alat yang ampuh banget buat ngejalanin ini. Alat pertama namanya agak susah nih nyebutnya, conscientizatio. Ini dari bahasa Portugis, artinya kira-kira penyadaran kritis. Ini bukan cuma sekedar, oh saya sadar ada masalah. Bukan. Ini tuh lebih kayak momen, aha gitu loh. Momen pas kita akhirnya ngerti kalau penderitaan kita itu bukan salah kita, tapi karena ada sistem yang salah. Dan yang paling penting, kita sadar kalau sistem itu bisa diubah. Disitulah apinya mulai nyala. Setelah sadar terus ngapain? Disinilah alat kedua masuk, yaitu praksis. Praksis itu simple, cuma 2 langkah yang diulang terus-menerus. Refleksi, lalu aksi. Mikir terus bertindak. Soalnya kalau kita cuma aksi tanpa mikir, itu namanya nekat. Tapi kalau kita cuma mikir-mikir doang tanpa bertindak, ya itu cuma omong kosong kan? Keduanya harus jalan bareng. Pada akhirnya, semua proses ini tujuannya buat apa sih? Nah, disinilah kita sampai ke gagasan Freire yang paling radikal sekaligus paling menyentuh. Ini penting banget buat dicatat. Tujuannya bukan buat balas dendam. Bukan supaya yang tadinya ditindas, sekarang gantian jadi penindas. Kalau gitu sih ya sama aja. Lingkaran setan penindasan bakal terus-terusan berputar. Terus, tujuan sejatinya apa? Ini dia, membebaskan semua orang. Jadi pas kaum tertindas berhasil merusak sistem yang menindas, mereka itu nggak cuma bebasin diri sendiri, mereka juga ngebebasin si penindas dari perannya yang juga merusak kemanusiaan. Ini soal mengembalikan kemanusiaan kita semua bersama-sama. Jadi bisa dibilang, perjuangan ini tuh kayak proses melahirkan. Mungkin sakit, tapi hasilnya adalah manusia baru di dalam sebuah masyarakat yang juga baru. Manusia yang bukan lagi si penindas atau si tertindas. Nggak ada lagi label-label itu. Yang ada cuma manusia seutuhnya. Sebagai penutup, yuk kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, tapi kali ini buat diri kita masing-masing. Setelah dengar semua ini, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pendidikan yang kita terima atau mungkin yang kita berikan, itu sebenarnya melayani siapa? Apakah untuk membebaskan pikiran? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita cuma ikut melestarikan keadaan yang ada? Nah ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan.